Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang asuhan antenatal care atau sering disebut ANC. Sebelumnya, apa itu ANC? ANC adalah layanan yang diberikan oleh petugas kesehatan seperti bidan atau dokter kepada ibu hamil untuk memantau kesejahteraan ibu dan janin. Karena setiap ibu hamil memiliki hak untuk memperoleh layanan kesehatan yang terbaik baginya selama kehamilannya. Tujuan ANC adalah: pertama, menentukan kesehatan ibu dan janin. Kedua, mempersiapkan proses persalinan. Dan yang ketiga, menurunkan jumlah kematian dan angka kesakitan pada ibu. Menurut buku pedoman pelayanan ANC terpadu tahun 2021 edisi ketiga, disampaikan bahwa ANC dilaksanakan minimal 6 kali selama kehamilan, dengan rincian 2 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan 3 kali pada trimester ketiga. Menurut buku pedoman ANC, itu juga terdapat 10 standar ANC yang berkualitas. Yang pertama, timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Menimbang berat badan bertujuan untuk memperkirakan pertumbuhan janin. Jika pertambahan berat badan kurang dari 9 kg atau kurang dari 1 kg per bulan, maka dikhawatirkan adanya gangguan pertumbuhan pada janin. Sedangkan pengukuran tinggi badan pada awal kehamilan bertujuan untuk mendeteksi adanya CPD atau panggul sempit, karena ini sering terjadi pada ibu yang tinggi badannya kurang dari 145 cm. Yang kedua, pengukuran tekanan darah. Pengukuran tekanan darah secara rutin pada ibu hamil bertujuan untuk mendeteksi adanya hipertensi kehamilan, karena tanda itu juga dapat menyebabkan preeklamsi dan juga eklamsi. Yang ketiga, menilai status gizi ibu atau lila dengan mengukur lingkar lengan atas atau lila pada ibu hamil. Pengukuran lila dilakukan pada pemeriksaan pertama kehamilan. Bila lila ibu kurang dari 23,5 cm, maka dikhawatirkan ibunya mengalami KED atau kekurangan energi kronis. Hal ini dikhawatirkan dapat menyebabkan lahirnya berat bayi lahir rendah. Yang keempat, pengukuran tinggi fundus uteri atau TFU. Pengukuran tinggi fundus uteri pada masa kehamilan digunakan untuk memperkirakan pertumbuhan janin. Apabila tinggi fundus uteri tidak sesuai dengan usia kehamilan, maka dikhawatirkan adanya gangguan pertumbuhan janin. Yang kelima, menentukan presentasi janin dan denyut jantung janin. Pemeriksaan presentasi janin dilakukan mulai akhir trimester 2 sampai pemeriksaan ANC selanjutnya. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui letak dan posisi janin. Sedangkan pemeriksaan DJJ dilakukan dimulai pada akhir trimester pertama. DJJ normal berkisar antara 120 sampai 160 kali per menit. Yang keenam, memeriksa status imunisasi tetanus toksoid atau TT pada ibu hamil. Imunisasi ini berguna untuk mencegah tetanus neonatorium pada bayi atau kejang. Ibu setidaknya harus memiliki status T2 untuk mendapatkan perlindungan tetanus toksoid. Sedangkan ibu yang sudah berstatus T5 tidak perlu lagi melakukan imunisasi TT. Yang ketujuh, pemberian tablet zat besi atau tablet tambah darah. Pemberian tablet zat besi atau tablet tambah darah berguna untuk mendeteksi bila ibu mengalami anemia yang dapat menyebabkan perdarahan pada proses persalinan. Yang kedelapan, pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium terdiri dari 2 jenis, yaitu rutin dan khusus.
Pemeriksaan rutin adalah yang dilakukan wajib bagi ibu hamil, misal pemeriksaan golongan darah, pemeriksaan hemoglobin darah, HbSAg, HIV, sipilis, dan lain-lain. Sedangkan khusus dilakukan dengan indikasi tertentu, misal BTA untuk ibu yang menderita TBC. Yang kesembilan, penanganan kasus. Jika di ibu hamil terdapat tanda bahaya, maka dapat segera dilakukan penatalaksanaan atau solusi dari masalah tersebut. Yang terakhir atau yang ke-10 adalah pemberian konseling atau temu wicara. Yang wajib diketahui pada ibu hamil seperti kesehatan ibu, perilaku hidup bersih dan sehat, peran keluarga dan suami dalam mendampingi ibu, tanda dan bahaya kehamilan, persalinan dan nifas, asupan gizi seimbang, inisiasi menyusui dini atau IMD, ASI eksklusif, KB pasca persalin, dan lain-lain. Sekian dan itu saja video dari saya, semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi ibu hamil agar mau melaksanakan pemeriksaan kehamilannya minimal 6 kali selama kehamilannya. Ayo ibu hamil, periksakan kehamilannya di posyandu dan puskesmas.